sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akhlak. Apa sih akhlak itu? Secara linguistik, akhlak diambil dari bahasa Arab, yakni dari kata khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Secara etimologi, akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluk, mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan halkun yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan kholik, sang pencipta dan makhluk sesuatu yang diciptakan. Secara terminologi, akhlak merupakan sebuah sistem yang lengkap terdiri dari karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat seseorang menjadi istimewa. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa akhlak merupakan sebuah media yang memungkinkan adanya hubungan yang baik antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan akhlak. Seperti yang kita tahu bahwa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, umat Islam senantiasa mengikuti dua pedoman, yakni Al-Quran dan hadis. Tingkah laku Nabi Muhammad itu sendiri merupakan suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Selain itu, tingkah laku Nabi Muhammad itu merupakan cerminan dari Al-Quran. Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu an ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, maka beliau menjawab, "Kana khulquhul Quran," yang artinya akhlak Rasulullah itu ialah Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri itu telah menggambarkan semua aspek kehidupan manusia, mulai dari bagaimana akidah orang beriman, bagaimana tingkah laku, dan bagaimana perwatakan orang-orang kafir dan munafik. Jelaslah bahwa ketika kita mengikuti Al-Quran dan hadis, maka kita akan mengikuti jalan yang lurus dan kita dapat mengetahui dan membandingkan mana sih perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Dengan begitu, kita akan mendapatkan rahmat dan juga kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat dan dapat kemuliaan karena kemuliaan akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Kedudukan akhlak. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, begitu juga bagi kehidupan, baik yang bersifat individual ataupun kolektif. Tak heran jika kemudian Al-Quran dan hadis memberikan penekanan terhadap pentingnya kedudukan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanahum khuluqah," yang artinya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dengan demikian, seorang muslim haruslah berusaha dan bersemangat untuk memiliki akhlak yang baik dan merujuk kepada Rasulullah SAW dalam bertingkah laku. C. Tujuan akhlak dan manfaat mempelajarinya. Tujuan utama pendidikan akhlak dalam Islam adalah agar manusia berada dalam kebenaran dan senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan-tujuan lain dari pendidikan akhlak adalah: 1. Mempersiapkan insan yang beriman yang menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agamanya. 2. Mempersiapkan insan yang beriman yang bisa berinteraksi secara baik dengan sesama, baik itu dengan orang muslim maupun non-muslim. 3. Mempersiapkan insan beriman yang mampu dan mau mengajak orang lain ke jalan Allah, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan berjuang fi sabilillah demi tegaknya agama Islam. Selain itu, manfaat besar dalam mempelajari akhlak adalah: 1. Peningkatan kemampuan bersosialisasi. 2. Peningkatan pengembangan jiwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dan jagat alam beserta isinya. 3. Peningkatan kepandaian bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya tanpa batas. Pembagian akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak mahmudah dan yang kedua adalah akhlak mazmumah.
Akhlak mahmudah adalah tingkah laku terpuji yang merupakan tanda keimanan seseorang. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji ini dilahirkan dari sifat-sifat yang terpuji, contohnya seperti tawadu, ikhlas, menepati janji, khusyuk dalam beribadah, dan lain-lain. Yang kedua adalah akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah tingkah laku yang tercela atau perbuatan jahat yang merusak iman seseorang dan menjatuhkan martabat manusia. Contohnya seperti kufur, syirik, munafik, fasik, murtad, takabur, dan lain-lain. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang pertama adalah faktor intern. Faktor intern adalah faktor yang datang dari diri sendiri, yaitu fitrah yang suci merupakan bakat bawaan sejak manusia lahir. Faktor intern ini terdiri dari insting atau naluri, kebiasaan, keturunan, keinginan atau kemauan keras, dan hati nurani. Yang kedua adalah faktor ekstern. Faktor ekstern ini adalah faktor yang diambil dari luar yang mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia, yaitu meliputi yang pertama ada lingkungan, selanjutnya pengaruh keluarga, pengaruh sosial, dan pendidikan.